Hujat sana, hujat sini. Inilah yang terjadi di dunia otomotif saat ini. Jadi bukan mulut tetangga aja yang bisa menghujat, karena semua orang saat ini sudah bisa menghujat. Menariknya, kalau zaman dulu yang dihujat itu sifat manusia dan manusianya itu sendiri, tapi saat ini semua hal bisa dihujat dan salah satunya otomotif. Menariknya di sini adalah karena ada tren hujat menghujat otomotif ini, semua motor jadi dihujat, mau itu motor A, B, dan C. Ya sebenarnya ada sisi baiknya sih menghujat ini agar pabrikan bisa melek mata kalau konsumen sudah pintar memilih. Karena biasanya hujat menghujat ini ada landasan teorinya. Karena tidak mungkin tanpa landasan teori penghujatan ini terjadi. Tapi kan bang, channel ini juga sering menghujat dan merosting. Mohon maaf nih, kami tidak pernah menghujat dan merosting. Kami cuma memberikan fakta tapi dengan cara sedikit ngatain. Tenang, ya udah. Kemudian seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, semua motor saat ini sudah pernah kena hujatan, mau itu hujatan sadis atau biasa aja. Dan salah satunya adalah Honda Vario 160. Pertanyaannya, kenapa Honda Vario 160 sering dihujat? Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan motor ini dihujat. Tapi sebentar, disclaimer. Honda Vario 160 dihujat tidak akan tumbang, tapi awas jalan berlubang. Hujatan pertama yang diberikan kepada motor ini tentu aja nilai 160-nya. Karena motor ini sejatinya tidak memiliki mesin 160 cc, yang mana motor ini hanya memiliki cc di 156,9 cc. Yang berarti dari segi matematika, bilangan ini tidak mencapai desimal pembulatan ke atas. Yang seharusnya motor ini ditulis Vario 155 bukan 160 jika ingin melakukan pembulatan desimal. Ditambah, cc 160 ini juga bikin aib Honda itu sendiri. Karena jika ingin dibandingkan dengan pesaing utamanya yaitu Aerox, kedua motor ini dengan cc yang beda katanya, masih memiliki jumlah tenaga yang hampir sama. Yang mana dengan bor di 60 mm dan stroke di 55,5 mm, Honda Vario 160 bisa menghasilkan tenaga di 15,1 horsepower. Sedangkan Aerox dengan bor di 58 mm dan stroke di 58,7 mm, Aerox bisa menghasilkan tenaga di 11,3 kW atau setara dengan 15,1 horsepower. Ya sama tenaganya. Jadi aib nggak tuh cc lebih besar tapi tenaganya sama. Terlebih lagi kalau mau ngomongin akselerasi, Aerox tentu aja lebih menang daripada Honda. Dan hal ini banyak faktornya juga. Dengan adanya hal ini aja, Honda Vario langsung kena hujat. Apakah Honda Vario layak kena hujat karena mesinnya yang tidak sesuai dengan angkanya? Jawabannya layak. Jadi ya kita tidak bisa berdebat akan hal itu. Kemudian selanjutnya mengenai desain. Desain Honda Vario 160 banyak yang bilang aneh dan terlalu memaksakan ingin sporty. Ya, pada awalnya Honda Vario memang diperuntukkan untuk motor bapak-bapak, yang berarti jauh dari kata sporty. Tapi entah kenapa banyak abers yang memilih Honda Vario, yang pada akhirnya target konsumennya berubah, yang tadinya bapak-bapak jadi ke anak muda. Disinilah masalahnya terjadi. Desainnya terlalu memaksakan untuk disukai oleh anak muda. Maksudnya gimana? Di sini saya akan membahas bahasa penghujat motor ini aja ya. Desain motor ini dianggap gado-gado alias campur sana campur sini. Headlamp ngambil dari Aerox 125 LC dan secara garis besar masih mengikuti garis desain Vario 150 Old. Nggak sampai di situ aja, bagian stang juga dianggap semakin kecil. Selain itu, windshield di bagian tengah juga dianggap absurd karena tujuannya nggak jelas sama sekali. Terus, layer lekukannya juga terlalu banyak sehingga motor ini terasa motor berotot tapi bantet. Jadinya ya nggak jelas lah intinya desainnya. Sebentar, desain adalah preferensi masing-masing orang, karena di satu sisi ada yang suka dan di satu sisi ada yang tidak suka. Tapi jika kita mau objektif, desain motor ini memang agak sedikit memaksakan, karena jika dilihat dari generasi sebelumnya, Vario 160 memang cukup absurd. Tidak ada garis tegas yang menunjukkan ini adalah Vario 160. Tapi kalau mau dibilang gado-gado, ya sepertinya sampai saat ini desain motor sudah mencapai puncaknya. Yang berarti desain motor akan mirip dari produk A sampai produk B. Biasanya yang mirip ya di headlampnya.
Jika kalian bilang Honda Vario 160 ini lampu depannya nyontek Aerox 125LC, apa kabarnya Aerox yang dibilang mencontek lampu depan Honda? Jadi ya, contek-mencontek menjadi hal yang biasa di dunia desain motor saat ini. Namun apakah motor ini layak dihujat untuk desainnya? Ya, bisa dikatakan cukup layak, tapi tidak sepenuhnya karena desain preferensi masing-masing. Kemudian selain desain, rangkanya juga menjadi bahan hujatan dan olok-olokan. Ya, motor ini tahan hujatan tapi tidak tahan jalan berlubang. Motor ini sayangnya menggunakan rangka ISAF, dan rangka ISAF terkenal memiliki fitur khusus, yaitu fitur lipat. Karena adanya fitur ini, akhirnya banyak orang yang menghujat motor ini. Tapi apakah karena rangka ISAF motor ini layak dihujat? Jawabannya tentu aja layak jika mencakup keselamatan pengendaranya. Kemudian hujatan lainnya dari motor ini adalah shocknya keras karena masih pakai single rear shock. Ya, untuk motor sebesar ini masih pakai single rear shock. Tentu aja hal ini menjadi bulan-bulanan para penghujat. Dan mereka nggak salah, karena dengan harga segitu kita masih mendapatkan single rear shock. Terlebih lagi, untuk memberikan kenyamanan lebih, Honda memberikan jok yang lebar banget di motor ini. Tapi bukannya tambah nyaman, malah bikin kegok beberapa pengendara. Selain itu semua, yang lebih parahnya lagi ada yang menghujat kalau siluet motor ini mirip Honda Beat kalau malam. Ini sih yang kocak, entah bagaimana ngelihat siluet motor ini seperti Honda Beat kalau malam. Ini yang gak habis fikri. Kemudian hujatan yang terakhir tentu aja build quality yang kurang bagus untuk motor harga segitu. Kalau ini nggak perlu diperdebatkan kembali, karena mau bagaimanapun build quality tentu aja ditekan agar harga jual motor bisa ditekan juga. Dan hal ini sebenarnya ya wajar-wajar aja pabrikan melakukannya, karena gaji buruh terus naik. Karena kalau nggak naik nanti di demo. Kalau gaji buruh naik berarti pengeluaran akan naik juga. Tapi sayangnya harganya tidak bisa dinaikkan begitu aja, yang pada akhirnya kualitas akan dikurangin sedikit. Tapi ya gitulah, tahu sendiri kan sedikitnya gimana. Minimal karat. Namun walaupun motor ini penuh dengan hujatan, faktanya motor ini laku banget. Lakunya malah kebangetan. Kenapa bisa laku? Ya tentu aja karena ini Honda. Jika emblemnya udah ada sayap terbang dan bertuliskan Honda, motor tersebut akan laku aja apapun masalahnya. Kenapa bisa? Ya karena Honda sudah memiliki brand image yang sangat kuat di Indonesia. Selain itu, harga jual kembali motor Honda tentu aja terkenal sangat stabil. Tidak ada pabrikan lain yang memiliki harga jual sestabil Honda. Dah, itu aja. Jadi kesimpulannya, apakah motor ini layak dihujat? Kalian tentukan sendiri. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.